Apakah teman-teman selama ini sudah menerapkan hal ini? Sebelum berangkat kerja, munculkan dulu getaran vibrasi saat kita menjalani apa yang sedang kita usahakan. Nah, ini nih bagian yang biasanya agak challenging ya, karena biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lesutari. Ada satu hal yang sering kita abaikan, yang sering kita lupakan, dan mungkin sering tidak kita lakukan, teman-teman. Padahal ini adalah kunci supaya kita bisa meraih atau mewujudkan apa yang menjadi impian kita dalam proses manifestasi, maupun juga teman-teman ingin mendatangkan keajaiban dalam hidup kalian. Entah itu keajaiban dalam kaitannya rezeki finansial ya, terutamanya nih yang sering teman-teman keluhkan, supaya teman-teman bisa mendapatkan misalnya income yang lebih baik, kalian benar-benar mewujudkan impian kalian. Nah, ada satu hal nih yang sering kita lupakan, padahal ini adalah kata kuncinya, yaitu riang gembira. Wah, maksudnya gimana nih? Nah, jadi teman-teman, aku sering mendapatkan DM ataupun juga pertanyaan, ataupun teman-teman yang konsultasi dari teman-teman training, kemudian konsultasi gitu ya secara privat mengenai apa yang sedang dihadapi, terutamanya saat mengalami kendala, kesulitan, kenapa kok impiannya belum juga terwujud, padahal sudah mencoba mengamalkan beberapa amalan-amalan sunnah, sudah mencoba untuk kerja lebih dari yang sebelumnya, maksudnya tuh volume kerjanya ataupun intensitas bekerjanya tuh jauh lebih dibandingkan yang sebelumnya gitu ya. Padahal udah usaha nih, udah ikhtiar sedemikian rupa, tapi belum juga terwujud nih teman-teman. Nah, ada satu hal yang sering kita lupakan teman-teman, yaitu riang gembira. Artinya kita sering melupakan untuk memasukkan riang gembira ini dalam setiap apa yang kita lakukan, baik itu sebelum, saat menjalani maupun sesudah. Biar lebih mudah, aku akan langsung kasih contoh ke kalian, terutamanya dalam kaitannya dengan rezeki, terutamanya rezeki finansial, karena ini sering banget ditanyain oleh teman-teman atau sering menjadi permasalahan dari kehidupan manusia ya, rezeki finansial. Bagaimana kita akan memasukkan riang gembira untuk bisa menarik rezeki, terutamanya supaya finansial kita jadi jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Oke teman-teman, kita pertama masukin riang gembira dari sebelum. Jadi di sini terutamanya dalam kaitannya untuk kita berikhtiar tentang finansial kita, misalnya kita dengan bekerja ya. Nah, bagaimana kita memasukkan riang gembira itu saat kita sebelum berangkat bekerja, teman-teman? Masukkanlah riang gembira, vibrasi riang gembira, sukacita, kebahagiaan sebelum kita berangkat kerja. Nah, selama ini teman-teman pernah nggak menyempatkan sedikit waktu untuk memasukkan vibrasi getaran riang gembira di dalam diri kamu sebelum kamu berangkat kerja? Nah, mungkin sebagian dari kita masih banyak yang belum melakukannya, padahal ini penting banget teman-teman. Nah, untuk memasukkan riang gembira ini kalian bebas mau pakai cara seperti apa aja, mau dengan doa, mau dengan amalan-amalan, mau dengan sholat duha ya. Sholat duha itu kan juga sebagai ungkapan rasa syukur sebelum kita berangkat kerja nih teman-teman, terutamanya ya sholat duha sebelum berangkat kerja, atau dengan visualisasi, dengan afirmasi, bebas caranya, terserah. Yang penting tujuan utamanya adalah supaya kita merasakan getaran vibrasi riang gembira sebelum kita berangkat bekerja. Aku kasih contoh dalam pekerjaanku sendiri ya, terutamanya pagi-pagi tuh mau berangkat kerja, berangkat ngajar. Bagaimana aku memasukkan riang gembira sebelum aku berangkat kerja? Yang pertama adalah dari rasa syukur, rasa terima kasih, dan rasa antusias. Aku mau berangkat kerja, apa nih yang bisa aku lakukan dalam pekerjaanku? Pertama rasa syukur, ya Allah terima kasih hari ini aku sehat, aku dikasih kesempatan untuk bisa
bekerja, berangkat ngajar, ketemu sama murid-murid aku dikasih sehat, terima kasih ya Allah. Hari ini dengan badan sehatku, aku akan memberikan apa ya untuk murid-muridku. Jadi kita timbulkan rasa antusias nih teman-teman. Nanti waktu aku bekerja, aku akan melakukan apa yang bisa aku lakukan supaya ilmu yang aku sampaikan ke murid-muridku itu benar-benar bisa diterima. Atau teman-teman yang seorang pedagang nih. Nah, sebelum kalian buka tokonya, sebelum kalian berangkat untuk berdagang, coba munculin dulu rasa syukur atas badan sehat, kesempatan yang dikasih sama Allah untuk memberikan yang terbaik. Nah, selanjutnya adalah rasa antusias, riang gembira. Aku mau ketemu sama calon-calon pembeliku. Aku sudah mempersiapkan daganganku sedemikian rupa supaya orang-orang nanti yang beli akan merasakan kebahagiaan kalau sudah beli produk yang akan mereka beli. Jadi fokusnya adalah bukan tentang uang, bukan tentang gaji, bukan tentang keuntungan, tapi fokus utamanya adalah gimana kita mengekspan energi bahagia berlimpah ya saat kita akan bertemu dengan pembeli, saat kita memperkenalkan produk kita, manfaat apa yang bisa kita berikan kepada banyak orang dari produk yang sudah kita buat atau yang akan kita jualkan teman-teman. Jadi itu tadi, riang gembira itu bisa dimulai dari rasa syukur, rasa terima kasih, ataupun juga rasa antusias karena kita mau berangkat bekerja. Apakah teman-teman selama ini sudah menerapkan hal ini? Sebelum berangkat kerja, munculkan dulu getaran vibrasi riang gembira. Nah, kalau belum, silakan coba dulu step yang pertama ini ya. Baru nanti kita masuk ke step yang kedua, yaitu memasukkan vibrasi riang gembira saat menjalani. Artinya saat kita sedang bekerja ya teman-teman. Mungkin kalau kalian juga seorang guru, pada saat kalian sedang mengajar, atau yang seorang ibu rumah tangga, itu juga adalah sebuah pekerjaan. Jadi ibu rumah tangga itu juga punya banyak pekerjaan ya dalam kesehariannya. Nah, bagaimana saat menjalani itu kita juga memasukkan energi riang gembira. Bagian yang kedua nih, bagaimana kita memasukkan vibrasi riang gembira saat kita menjalani apa yang sedang kita usahakan. Nah, ini nih bagian yang biasanya agak challenging ya, karena biasanya saat kita menjalani itu akan ada beberapa hal, terutamanya pengaruh-pengaruh dari luar. Misalnya kita akan bertemu dengan rekan kerja atau bertemu dengan misalnya guru ya, bertemu dengan murid, di mana murid-murid itu kadang punya ya tingkah laku yang kadang bikin kita kesel, ya enggak? Ya, jadi saat kita sudah mulai menjalani, nah ini nih mulai ada pengaruh-pengaruh energi dari luar. Misalnya teman-teman yang pedagang menemui pembeli yang mungkin menyebalkan, atau mungkin dagangannya kok belum laku-laku juga. Nah, itu udah mulai tuh pengaruh-pengaruh dari luar yang bisa mempengaruhi vibrasi riang gembira kita. Padahal kita udah dari awal nih, sebelum kita sudah memasukkan riang gembira. Nah, saat menjalani gimana supaya kita juga punya riang gembira, teman-teman, dalam energi kita. Nah, kalau saat menjalani, teman-teman bisa menerapkan yang namanya ihsan. Pahami esensi dari ihsan, bahwa kita meyakini sepenuh hati apa yang kita kerjakan itu Allah selalu melihat kita. Detail banget, detik demi detik selalu Allah melihat kita, teman-teman. Artinya apapun yang kita kerjakan saat kita memberikan yang terbaik itu nggak pernah sia-sia, nggak pernah menjadi sebuah kerugian. Kalian udah bikin produk yang paling bagus terus kemudian nggak laku nih, ya nih belum ada yang beli, sorry. Nah, di situ kalian masukkan riang gembira, ya Allah, saya sudah bikin yang terbaik, produk yang paling bagus yang bisa saya berikan. Engkau sudah melihatnya, engkau sudah melihat prosesnya. Aku tahu ya Allah, engkau melihatku, engkau sedang melihat bagaimana usahaku saat ini, apa yang aku lakukan dalam pekerjaanku ini, engkau melihatnya ya Allah. Jadi aku tidak akan pernah merasa hal ini adalah sebuah kesia-siaan. Jadi itu teman-teman. Yang kedua, saat menjalani apa yang kita kerjakan, apa yang kita ikhtiarkan, masukkan riang gembira
dengan punya prinsip ihsan, bahwa apa yang kita kerjakan selalu dilihat sama Allah setiap detailnya, nggak pernah salah, penilaiannya Allah nggak pernah salah ya, dan pasti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan bagian yang ketiga adalah sesudah, bagaimana kita memasukkan vibrasi getaran riang gembira ke dalam diri kita saat kita sudah menjalani apa yang kita kerjakan hari ini. Nah, biasanya sesudah ini dilakukan di waktu malam ya teman-teman, sebagai penutup. Nah, dalam penutupnya ini kita juga masukkan energi riang gembira, artinya gini teman-teman, ya Allah, saya sudah menjalani apa yang bisa saya lakukan. Apapun yang sudah saya terima hari ini, saya benar-benar berterima kasih. Ya, jadi rasa syukur atas, ya sudah, hari ini bagian kita sudah selesai, kita berterima kasih sama Allah, terus kita lepasin teman-teman, kita lepaskan kepada Allah. Ya Allah, Engkau lah yang akan memproses hasil usahaku ini ya Allah. Engkau yang akan memproses bagaimana rezekiku akan datang. Aku sudah menjalani apa yang bisa aku lakukan hari ini ya Allah. Terima kasih ya Allah sudah dikasih kesempatan. Terima kasih Tuhan, bagian aku sudah memberikan yang terbaik ya, sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk hari ini. Selebihnya hasilnya aku serahkan kepadamu. Jadi penutupnya dari riang gembira ini adalah kita berterima kasih dan kita melepaskan teman-teman. Detachment, melepaskan hasilnya kepada Allah. Jadi itulah teman-teman salah satu kunci vibrasi yang sering kita abaikan, yang sering tidak kita lakukan, yaitu vibrasi riang gembira dalam setiap apa yang kita usahakan. Sama juga dengan amalan nih teman-teman. Kalau teman-teman mengamalkan sesuatu, contohnya amalan sholawat atau amalan-amalan sunnah yang lain, masukkan juga energi riang gembira, vibrasi riang gembira saat kalian mengamalkan atau saat sedang menjalani amalan-amalan tersebut. Jadi kita nggak mengurusi urusan hasil, gitu. Kita fokus pada riang gembira ya, saat sebelum, saat menjalani maupun saat sesudah dari apa yang sedang kita ikhtiarkan. Semoga bermanfaat teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.